Nah, hadiahnya itu kamera Nikon D80. Waduh. Jadi, rezeki banget. Nah, dari semenjak saat itu, setelah dapat kamera, hadiah kamera itu, makin gencar kerjanya gitu. Motivasi ya Mbak ya, semakin semangat ya. Iya. Iya. Udah ada yang masuk lagi. Iya. Ini Lumayan satu-satu loh mulai buat masuk ini soalnya. Jadi saya adminin satu-satu. Oh gitu ceritanya. Jadi bener-bener ini ya dari nol banget ya Mbak ya usahanya. nol banget. Jadi alhamdulillah banget dapat kamera zaman segitu. Apa mahasiswa cari duit buat beli kamera segitu mahalnya ya lumayan juga kan kalau ngumpulin harus ngumpulinnya gitu. Mau kredit juga kita kan masih susah, masih mahasiswa ya, jadi agak susah di administrasinya. Ya alhamdulillah namanya rezeki lewat situ. Jadi akhirnya semakin lama semakin berkembang. Jadi ini ya sistemnya Mbak. Pokoknya kalau ini ada klien gitu ya. Jadi kan ada keuntungannya tuh diputar terus gitu ya Mbak ya. Jadi nambah modal terus ya. Benar. Iya sih. Jadi biar kelihatan hasilnya gitu kerja kita. Oke. Sebentar. Iya. Oke, sebentar. Nah, terus kan Mbak Ika, jadi dulu awalnya berdua ya Mbak ya, terus lama-lama mulai ini kan ya, mulai hire orang gitu ya mungkin ya Mbak ya? Iya. Bener ya? Jadi mulai, karena mulai berkembang itu ya Mbak ya? Karena mulai nggak ngatasin atau gimana? Iya betul. Jadi selama itu kita yang handle sendiri, mulai dari motret, mulai dari pra produksi sampai pasca produksinya kita handle sendiri. Dan lama kelamaan, alhamdulillah klien makin banyak dan makin keteteran. Deadline-nya juga makin morat marit. Jadi waktu itu akhirnya ada temen waktu berkunjung ke studio bilang, kamu udah waktunya loh ini punya karyawan gitu, coba deh hire karyawan 1 orang dulu aja coba gitu di training gimana caranya ngedit sesuai sesuai stylenya kita gitu. Terus akhirnya kita coba iya deh, kita terima sarannya, kita coba hire karyawan, yaitu mulai ada 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, dan selanjutnya. Ceritanya, jadi semakin berkibar namanya, itu bener-bener merangkak ya Mbak ya, merangkak satu-satu pelan-pelan. Iya, ini boleh dicontoh sih, jadi nggak ada omongan kalau, aduh nggak ada modal, nggak bisa jalan, nggak bisa usaha gitu ya Mbak ya. Bisa kok, pasti bisa. Modal itu bukan kendala kok. Iya, ini contoh nyata ini jadi motivasi. Nah, oke, terus kan kalau ini kan aku kenal Mbak Ika sudah beberapa tahun ini ya. Sebenarnya kalau saya sendiri cukup kagum sama Mbak Ika sih maksudnya dengan kesibukan cukup banyak ya kalau aku lihat ya. Dulu kan sempat bikin bikin gaun-gaun juga gitu kan ya Mbak. Terus habis itu make up juga. Terus habis itu sekarang yang terbaru ini ngembangin craft ya Mbak ya. Lolia itu kan ya. Mobil lama. Kayaknya yang boleh mute dulu nggak ya? Soalnya feedback sih. Boleh di siapa ya namanya ya? Oh ini IFU, terus Lia. Ini minta tolong di mute sih soalnya. Yang ya, Lia. Ya, kita di mute sebentar. Jadi biar suaranya Mbak Ika jelas sih. Jadi nggak feedback. Gitu. Oke. Dan campur-campur jadinya ya. Udah jelas sih. Kasih tahu.
Oke, boleh dilanjutkan ya Mbak ya. Ya, Oke. jadi dari background sih kalau saya kan selama ini melihat dari Mbak Ika itu bisa menjalankan berbagai macam hal. Maksudnya benar-benar multi talenta sih kalau aku bilang ya. Multi talenta udah gitu juga bisa handle keluarga dengan baik. Ini benar-benar terhandle gitu. Aku lihat kan anak-anak juga bisa diurus dengan baik gitu. Nah ini gimana ya Mbak ya? Maksudnya Mbak sekarang ini ngerjain apa aja sih mungkin? Mungkin bisa cerita ya ke kita yang sedang Mbak sekarang jalankan apa. Terus kemudian nanti mungkin bisa sharing juga gimana sih cara menjalankannya gitu supaya bisa balance. Oke. Kuncinya sih ada di teamwork ya Mbak, ya Ce ya, teamwork sama suami itu kunci utamanya sih. Kalau yang bisa sampai sejalan kayak gini, karena kalau suami kita nggak support juga nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri juga gitu. Ya. Jadi untuk urusan pekerjaan, jadi ya memang benar-benar teamwork sih, partner juga ya kita ya, nggak cuma partner kerja, juga partner di rumah untuk ngurusin anak-anak juga. Jadi suami nggak segan-segan untuk gantiin popok anak, nyuapin anak-anak. Jadi saat aku lagi, jadi gini, saya memang nggak ada ART di rumah gitu. Jadi ART pun, apalagi waktu masa PSBB kemarin ini, kemarin-kemarin masih ada, jadi seminggu 2 kali itu datang gitu. Nah selama lockdown kemarin, otomatis kan di stop tuh, jadi sama sekali nggak pakai ART. Ya udah, jadi kalau misalkan kita salah satu dari kita ada job, selama ini sih yang berjalan seperti itu. Salah satu dari kita ada job, ya yang satu harus stay di rumah untuk jagain anak-anak gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau aku sih memang memprioritaskan anak-anak dulu. Jadi kalau untuk menerima job, kalau anak-anak handle, aku baru terima. Kalau enggak gitu. Jadi sangat-sangat jarang banget untuk nitipin anak-anak ke orang tua. Kalau nggak benar-benar urgent gitu. Nah, kalau untuk gimana caranya, yaitu tadi sih kerja sama suami, terus dan mungkin dari pola mendidik anaknya juga, aku tuh nggak memanjakan anak. Jadi membiasakan anakku yang paling kecil pun yang sekarang 2 tahun itu, aku biasakan udah harus mau makan sendiri. Kalau udah selesai makan, piringnya taruh di tempat cuci piring kayak gitu. Mandi, baju kotor taruh di tempat baju kotor, ya udah kayak gitu. Jadi memang agak agak strict ya ke anak gitu, tapi ya memang demi mereka juga gitu. Jadi tapi kalau memang rumah sih berantakan ya berantakan ya, namanya anak-anak mainan itu ya cepet cepet rapi, cepet beres, tapi ya cepet kayak kapal pecah lagi. Jadi ya itu memang sudah anak-anak ya kayak gitu gitu. Cuman ada waktunya saat mereka harus beres-beres, beres gitu loh. Kalau nggak diberesin, disapu semua sama mama nanti ya gitu. Ya udah, jadi mereka akan beres-beres sendiri gitu. Jadi memberikan tanggung jawab sejak dini ya Mbak ya. Mereka sudah. Iya, soalnya kalau nggak kayak gitu, ya masa mau dulang-dulang terus, masa mau ya kan, jadi ya mereka harus dari kecil tuh harus mandiri gitu loh, kalau bisa sih gitu loh, buat saya gitu, biar nanti ke depannya juga sebenarnya ya meringankan kita juga sebagai orang tua gitu loh, karena kita bisa handle yang lain juga pekerjaan di rumah. Jadi di rumah kan ada 2 lantai, lantai bawah tempatnya anak-anak main, tempatnya anak-anak aktivitas. Di atas itu ada ya biasanya aku nge-craft, biasanya aku kerja di sana gitu kan. Jadi kita kasih batasan ke anak gitu loh. Kalau mama lagi kerja, jangan diganggu, jangan direwelin, nggak boleh naik ke atas gitu. Kecuali kalau mama udah turun gitu. Tapi kan kita masih bisa memantau suaranya anak-anak dari atas tuh. Mereka lagi rewel atau lagi nangis atau lagi apa. Nah, gitu sih. Yang jelas sih peraturan. Kalau di aku sih, aku ngasih peraturan yang benar-benar ketat sih buat anak-anak. Jadi kalau mama lagi kerja, jadi ganggu gitu. Jangan ke atas, jangan ke tempat kerja mama gitu. Dan mereka nurut, alhamdulillah. Mereka tahu kok mana yang mainan mereka, mana yang bukan mainan mereka. Jadi selama ini walaupun peralatan suami misalkan tergeletak gitu ya di rumah, mereka nggak berani mainan karena itu tahu bahwa itu peralatan untuk kerjanya ayahnya, kerjanya mamanya, jadi mereka nggak akan pegang-pegang gitu. Wow.
Wah, patut ditiru sih, Mbak. Anak saya juga masih kecil ya, masih 1,5 tahun ya. Itu masih belum bisa gitu ya. Bisa ya diajarin ya, Mbak ya? Umur-umur Bisa, bisa, hmm, bisa, bisa. Bisa. Dan sekarang akhirnya dia mandiri dengan otomatis kalau habis buka baju untuk mandi ya langsung taruh di tempat baju kotor. Bisa hmm. kok. Iya, Heeh. apa ya, mungkin lebih kayak benar-benar kayak setiap hari gitu ya. Aku diajarin ini tempat Iya. kotor gitu ya, seperti sini gitu. Heeh, heeh, heeh. Oh, ternyata sejak kecil banget ya bisa ya. Iya, karena kebiasaan mungkin ya. Dan Iya, lihat kakak-kakaknya juga. Jadi mulai dari kakaknya itu juga harus sudah mulai di apa namanya? Di ya itu tadi. iya, dia Biar melihat ada. kakaknya juga ya, Mbak ya. Heeh, heeh, heeh. Iya, Gitu. hebat sih. Ini apa ya, cara parenting yang patut ditiru sih, Mbak. Kan soalnya kalau kita kadang-kadang lihat mungkin kebanyakan orang, terutama orang Indonesia sih kalau aku lihat ya, kita tuh kayak masih kurang tega gitu ya sama anak ya. Sayang gitu ya, jadi nggak tega ya, kita nanti malah kasihan buat mereka sebenarnya. Jadi memang harus apa ya, tega sebenarnya gitu. Heeh. Karena teganya untuk kebaikan mereka sebetulnya. Iya. Betul betul. Heeh. Gitu. Jadi oke, jadi kuncinya pertama dari teamwork ya, kemudian juga cara mendidik anak juga yang penting ya. Cara cara Iya, mereka untuk mereka bertanggung jawab itu gitu. betul. Dan kalau lagi mereka lagi berantem, lagi rewel satu sama lain gitu, aku biarin aja, aku diemin aja dan biar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kadang-kadang dari 4 anak itu selalu ada yang jadi penengah kan salah satunya gitu loh. Jadi aku biarin aja gitu loh. Kalau nggak sampai yang parah-parah banget gitu loh. Jadi biar mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Heeh. Oh gitu ya. Jadi apa ya, sejak kecil mereka sudah kayak mengerti konflik gitu ya, Pak, ya. Enggak, iya oke. Jadi apa namanya? Ya ada aja konfliknya anak kecil tuh yang receh-receh gitu kan, yang karena masalah apa namanya rebutan mainan lah, yang cuman karena diliatin, aku diliatin terus, nangis, rewel gitu. Ayo ya udah, kita kalau terlalu terlalu menyerap itu semua kan bisa stres sendiri juga ya gitu. Jadi uh, apa namanya? Kita perlu milah-milah mana yang perlu kita serap, mana yang enggak gitu loh. Jadi kalau cuman masalah receh-receh gitu, biarin aja, biarin mereka selesaikan sendiri, nanti akan selesai-selesai sendiri. Kecuali kalau sampai mereka nangis kejungkel, jatuh yang sampai parah, nah itu baru kita yang handle gitu. Kalau anak-anak jatuh pun juga biasanya aku cuman, ya hati-hati, gitu aja, nggak aku tolongin, biar mereka berdiri sendiri gitu. Belajar mandiri ya, Mbak ya. Ya, benar. Soalnya kalau nggak gitu, nanti kita yang susah sendiri. Sampai kapan kita mau bantuin mereka sekali jatuh dibangunin, sekali jatuh lagi dibangunin. Mereka harus bisa bangun sendiri gitu. Iya, iya betul betul. Setuju saya, Mbak. Oke. Nah, terus saya juga penasaran sih Mbak Ike, kenapa memutuskan tetap bekerja gitu? Maksudnya memang ya segini ya, maksudnya kan kayak saya lihat Mbak Ike kan anaknya sebenarnya 4 itu, kalau buat saya sih banyak sekali, apalagi mau 5 gitu ya. Itu kalau saya pribadi kayak banyak gitu loh, wow gitu ya. Terus eh, Mbak Ika tetap memutuskan untuk tetap bekerja gitu. Soalnya saya punya beberapa teman juga. Sorry sebentar bunyi. Bentar ya. Maaf, maaf ada interupsi. Nah, jadi kan saya punya beberapa juga rekan-rekan saya gitu. Biasanya punya anak 2 atau 3 gitu. Terus itu memutuskan untuk dia berhenti kerja gitu Mbak. Jadi dia fokus pada anak dulu, misalnya setelah anaknya mungkin sudah usia TK gitu kan dia oke lah baru aku kerja lagi gitu. Nah ini kalau Mbak Ika aku lihat dia Mbak Ika ini terus terus bekerja gitu. Jadi terus tidak memutuskan rantainya itu loh. Itu apa rasanya Mbak untuk menjalankan itu gitu? Mungkin karena kebiasaan ya, C. Soalnya udah terbiasa cari duit, hobi kali ya. Udah terbiasa cari duit itu sejak SMA. Aku tuh SMA itu setiap weekend udah suka part time, part time di hotel. Aku kan memang dulu jurusannya SMK tapi perhotelan. Nah kadang kan ada part time tuh untuk weekend untuk anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa. Aku tuh dulu suka gitu loh, cari duit tuh suka ya sampai sekarang sih gitu loh. Cuman maksudnya enjoy bekerja gitu loh, kita menikmati gitu loh. Nah tapi ya itu tadi sih, aku juga sama kok kayak mungkin teman-temannya
CC juga. Jadi saat kita kan yang tahu nih porsi kemampuan kita ya. Saat aku lagi hamil pertama dulu tuh pernah aku manja-manjain. Namanya juga hamil pertama ya, apa namanya, nggak punya pengalaman. Pernah aku manjain istilahnya, tuh nggak ngapa-ngapain deh, males deh gitu. Tapi yang ada tuh di badan itu rasanya malah sakit semua gitu loh, cuy. Jadi kok kayaknya jadi tambah gini sih dimanja-manjain, udah deh nggak usah manja-manjaan. Jadi tetap aku buat kerja, malah aku buat kerja itu malah kondisi makin fit gitu loh. Jadi di badan tuh enak gitu loh. Jadi walaupun sampai hamil besar pun 9 bulan itu aku masih motret ke Jombang, keluar kota. Terus hamil-hamil selanjutnya pun juga ya kayak gitu, udah nggak pernah yang bermanja-manja lagi, ya udah dibuat enjoy aja, kayak nggak ada sesuatu beban gitu loh. Jadi malah enak sih di badan, soalnya udah pernah pengalaman dulu nyoba ngerasain dikit-dikit manja waktu hamil, namanya anak pertama pengen nyoba gimana sih, jadi ternyata malah nggak enak kalau di aku ya di badan. Kalau untuk masalah porsi pekerjaan, yaitu tadi kita yang tahu kondisi badan kita. Kalau lagi kondisi fit nggak masalah, kita ambil job dan lain-lain, dan anak-anak ada yang handle misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu tadi tetap ya prioritas di anak-anak. Kalau misalkan jadwalnya bentrok dengan jadwal suami atau anak-anak nggak ada yang jaga, aku mending nggak terima gitu. Jadi ya itu tadi sih, kita milah-milah juga sih. Bukan berarti berhenti ya, mungkin mengurangi dikit porsi pekerjaan kita gitu. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak udah kita udah lahiran atau anak-anak udah ada yang handle, gencar lagi, diperbanyak lagi maksudnya porsinya, dinaikin lagi porsi jobnya. Kalau misalkan lagi nggak kehandle ya dikurangi gitu aja sih, mungkin tips and triknya. Oke. Ya sih emang beda-beda ya Mbak ya. Ada orang yang oke lah aku berhenti dulu gitu ya, tapi aku tuh malah bingung kalau nganggur soalnya. Makanya seandainya pun di rumah karena nggak ada cuman makeup atau apa gitu karena selama PSBB ini, tapi ya itu tetap tetap ngelitis gitu loh di rumah itu, tetap ya ngeklam lah ya apalah gitu. Jadi ya emang orangnya dasarnya nggak bisa diem soalnya. Jadi bingung kalau nganggur. Oke Mbak, iya sih memang itu lebih ke karakter mungkin ya Mbak ya. Iya kayaknya memang. Oh tadi ini ada oke. Nah tadi parenting udah Mbak ceritain sih ya. Terus bagaimana bisnisnya bisa berjalan juga. Oke. Ini ada pertanyaan sih dari ini Diana Yulianti. Nih, bagaimana memprioritaskan bisnis yang satu dengan yang lainnya? Dan belum lagi ada prioritas utama adalah keluarga gitu. Jadi bagaimana, kan mungkin karena ada beberapa bisnis gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk menyeimbangkan gitu mungkin ya lebih tepatnya. Terus self accomplishment apa? Jadi maksudnya pencapaian apa yang pengen dituju dalam berbisnis ini, Mbak? Ini ada sebuah pertanyaan dari Mbak Diana pada Mbak Ika. Gitu. Kalau bisnis utama itu tetap yang studio foto itu ya. Studio foto itu tetap bisnis utama yang benar-benar menopang kehidupan keluarga kita. Itu yang tetap benar-benar harus diutamakan. Jadi untuk manajemen usaha, manajemen bisnisnya dan lain-lain itu tetap dinomorsatukan. Kalau untuk yang lainnya seperti make up itu kan sebenarnya pelengkap dari usaha yang utama itu tadi gitu. Jadi gimana tetap aku sama suami tetap mengupayakan untuk fokus di bisnis yang utama itu. Kalau untuk yang lain-lain itu hanya untuk penunjang aja gitu. Jadi seperti kayak aku dulu bikin gaun, itu juga sebenarnya pelengkap untuk di studio juga. Karena kan di studio klien tuh banyak yang tanya, nggak ada gaunnya juga, nggak ada bajunya juga. Jadi otomatis kita perlu menyediakan. Jadi sebenarnya untuk kepentingan studio juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi balik ke satu sumber itu tadi, ke bisnis yang utama itu tadi gitu. Kalau untuk antara itu tadi ya kayaknya sempet aku bahas juga masalah jadwal prioritas antara keluarga dan bisnis. Itu tadi kita dalam penjadwalan penerima job itu ya itu kita prioritaskan anak-anak ini ada yang handle dulu enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ya harus salah satu, kalau misalkan
suami yang kerja, aku yang di rumah. Kalau aku yang kerja make up, suami yang di rumah handle anak-anak gitu. Kalau misalkan dua-duanya harus kerja, terpaksa sekali anak-anak dititipkan ke orang tua, dan tapi itu jarang banget sih. Kita biasanya masih tetap coba atur jadwalnya supaya nggak bentrok gitu. Iya sih, jadi tetap apa ya, mungkin ya ini misalnya dua-duanya ada job gini ya, dilihat ya, apakah ini memang bisa diatur supaya misalnya salah satu gitu ya Mbak ya, mungkin ya. Biasanya kan walaupun dalam satu tanggal, tapi kadang kan beda jam gitu. Oh iya iya. Oke oke, iya sih, oke. Ini tadi yang saya siapkan sudah dijawab semua sama Mbak Ike, bapak semua. Udah bener-bener jelas gitu ya. Nah ini untuk tadi pertanyaannya dari Mbak Diana, apakah cukup jelas mungkin ya? Jawabannya Mbak Ika Yanti. Kalau misalnya pengen nambah lagi, boleh ditanyakan di ruang chat atau di grup gitu. Jadi oke. Nah, terus mungkin kalau Mbak Ika ada nggak saran buat kita nih? Karena kan kalau di hari ini kita bikin talk show ini nih, mungkin kebanyakan juga ibu-ibu sih, ya gitu, ibu-ibu bekerja gitu, working mom. Gitu. Mungkin ada saran nggak sih buat kita, Mbak? Gimana menjalankan peran kita sebagai ibu dan juga working mom itu? Working mom. Working mom. Itu tadi sih ya, mungkin untuk memudahkan kita sendiri, kita juga gimana kita ke anak itu bisa memudahkan kita gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini loh, supaya kerjaan kita juga bisa berjalan, kita juga perlu kasih batasan ke anak itu tadi yang sempat aku cerita gitu loh. Jadi biar anak tuh tahu, oh ya ini mama lagi kerja, oh ya ini mama lagi nggak kerja, ada waktunya main, ada waktunya kerja gitu kan. Jadi supaya kita bisa jalan kerjanya juga, supaya bisa anak-anak juga handle. Jadi ya itu kasih batasan sih ke anak, itu memang harus disiplin ke anak, harus tega memang. Dibiasakan sejak dini ya Mbak ya, berarti memang ya. Itu ya kuncinya ya. Biasakan. Kalau yang aku praktekin, aku sebenarnya nggak pernah tahu parenting ilmu parenting, cuman yang bisa dipraktekkan sesuai dengan itu. Iya. Oke, waduh terima kasih banyak buat sharingnya Mbak Ike hari ini, sangat membantu, sangat membantu. Saya sih terbantu sekali sih Mbak, secara pribadi cukup terbantu untuk at least tuh lebih bisa tahu gitu gimana porsi gitu loh, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu bekerja juga, terus juga gimana anak ya penting juga sih Mbak, ya kan, karena itu juga nggak bisa dipungkiri sebagai seorang ibu itu kan tetap tugas utamanya yang ngurus anak ya. Kan tetap nggak boleh mungkirin itu gitu ya. Jadi ya, sangat membantu sih. Dan ini pas ada pertanyaan juga sih. Terus nanti mungkin kalau mungkin kalau ini kan kita ada WA grup Mbak. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan mungkin bisa saya chat gitu ya ke Mbak ya. Jadi bisa. Ya, jadi bisa tetap ada nih grup gitu. Karena kan event ini kan kita pengen membantu event kayak Fashion Survival Guides ini kan kita kepengen membantu orang-orang ini supaya kita tuh bisa melihat loh ternyata bidang pekerjaan kita tuh nggak begini-begini aja gitu kan. Jadi kalaupun kita masuk dalam bidang apalagi fashion gitu ya kan, kalau aku lihat Mua kan Mbak ini juga sebenarnya sangat sinkron dengan fashion sih gitu. Banyak, soalnya kayak ini ya masa-masa pandemi ini kayaknya kok banyak yang lesu ya Mbak ya. Saya lihat tuh kayak mulai semakin lesu gitu loh. Nah itu, jadi di situ kami kepengen sih supaya kita semua tuh kembali semangat gitu loh. Ayo semangat lagi, kita bisa gitu. Nah itu dia. Jadi di sini saya berterima kasih banget sih sama Mbak Ike sudah meluangkan waktu yang ya siang-siang gitu mungkin bisa main sama anak ya gitu, atau ngerjakan craftnya. Saya Mbak mau sharing untuk kita gitu. Jadi saya sangat bersyukur gitu. Oke, mungkin Mbak Ike nanti kapan-kapan kita bisa ya bikin event seperti ini lagi ya. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin merasa bisnisnya yang sekarang lesu di masa pandemi ini, itu sebenarnya balik lagi ke mindset sih, C. Jadi jangan ngerasa ikut lesu juga gitu loh. Kemarin aku sempat juga down gitu loh. Jadi ini kayak
apa namanya, aduh sebentar, Zoom-nya mau jepret ini kayaknya. Ini abis ini boleh boleh masuk lagi nggak ya ke sini lagi? Ini soalnya pas ternyata saya belum upgrade. Sorry, sorry, sorry. Ini Heeh. Zoom-nya, jadi Zoom meeting-nya kejepret sendiri kayaknya habis ini. Jadi aku matikan dulu. Teman-teman boleh join lagi nggak ya ke sini? Sebentar. Heeh. Gitu ya. Maaf ya. Ini baru Iya, iya, iya. dikasih info. Yang minggu lalu kan ada masalah, ini ada masalah hari ini. Aduh, maaf. Oke, oke, oke. Ya, Heeh. bentar ya. Sebentar, saya anukan lagi, masukkan lagi. Ya. Dulu gini. Otomatis kita yang usahanya di mall ini sangat terdampak gitu loh. Akhirnya kan pengunjung nggak ada gitu loh, sepi pengunjung, nggak ada yang foto. Sama sih, fotografi ini juga hampir sama dengan visi. Yang ini kita usaha bukan di bidang yang bukan bidang primer ya, istilahnya bukan kebutuhan primer ini gitu. Kita ini benar-benar malah tersier kan kasarannya gitu loh. Jadi orang tuh kayak nggak butuh banget saat ini gitu loh. Jadi waktu itu aku tuh sempat ngedown. Jadi sempat ngedown dan itu akhirnya berimbas ke apa namanya ke usaha gitu loh. Jadi ya nggak ada pengunjung, ya nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi kan sewa mall tetap jalan, tetap ditarik gitu loh. Nah, jadi jangan kelamaan kita bernegatif thinking, balikin mindset kita untuk jadi positif lagi gitu loh. Jadi terjun iya, karena kaget ya, namanya juga tiba-tiba gitu loh. Terus shock lah iya gitu loh. Tapi langsung dibalikin, harus balik lagi langsung ke positive thinking lagi, mindsetnya dibalikin lagi. Terus akhirnya bisa kita pasti bisa ngelewatin ini gitu loh, kita pasti bisa ngelewatin ini. Jadi sempat tutup kok, memang studio itu kita sempat tutup karena memang sama sekali nggak ada pengunjung, sangat sepi mallnya di MUG itu. Jadi terus akhirnya kita buka lagi yakin, saya sama suami yakin bisa gitu loh, ayo bisa gitu loh. Pokoknya kita modal yakin aja gitu. Terus ya kita positive thinking, ya kita cari jalan gimana caranya, ya dengan promo-promo, dengan gini, dengan gitu, ya kan. Yang tadinya harganya berapa jadi berapa, nggak masalah sih gitu. Yang penting operasional itu tertutupi gitu loh. Jadi mulai dari situ, mulai ada pemasukan lagi. Alhamdulillah rame setelah bulan puasa, setelah Lebaran malahan ya, setelah Lebaran itu masih rame, bisa mengcover semua biaya sewa selama beberapa bulan di MUG itu gitu. Jadi balik lagi sih, kita memang harus modal yakin, ya memang harus putar otak juga. Kalau memang harus promo, ya promo aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya memang adanya kayak gini gitu loh. Jadi kita juga tahu kan, beberapa karyawan juga, saudara-saudara sempat ada yang cerita, walaupun masa-masa kayak gini tetap masuk kerja, tapi gaji karyawan dipotong kan ya, nggak full gitu loh, walaupun udah sekelas manajer. Jadi mungkin ya itu juga yang mengakibatkan, faktor yang mengakibatkan minimnya daya beli atau kemampuan orang untuk berbelanja lebih-lebih lah ya untuk saat ini. Jadi kita pun juga harus menyesuaikan di new normal ini. Jadi ya kita harus bisa fleksibel, yaitu tadi mungkin usahanya udah berjalan sekian puluh tahun dengan SOP yang segitu ketatnya, dengan new normal ini ya kita memang harus fleksibel. Jadi ya harus ngikut gitu loh, karena orang-orang juga kemampuannya saat ini nggak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita harus ngikutin. Ya kalau misalkan memang kita harus potong harga, ya potong harga. Kalau misalkan kita memang harus promo, ya promo gitu. Ya kita ngikutin aja. Yang penting usaha ini tetap jalan, operasional tetap tertutupi, gitu sih. Dan yang penting yakin kita tiap hari ada pemasukan gitu. Jadi nanti otomatis secara alam bawah sadar itu juga nanti akan narik kok gitu loh rezeki kita itu. Jadi kalau misalkan kita
bangun pagi udah ngeluh, aduh, gitu. Nanti pasti selama seharian itu akan Negatif terus feedbacknya juga ya. negatif gitu loh. Jadi kalau bisa dari pagi sampai malam tuh yakin ada gitu, berapapun. Nah itu pasti kok ada gitu loh maksudnya. Hmm, iya, Udah iya. ada takarannya kok rezekinya itu gitu loh maksudnya. Ya nggak akan hilang ya Mbak ya, nggak akan Mm, mm, tergantikan maksudnya. Jadi mm. memang Mm. kekuatan kekuatan positif thinking itu sangat besar ya Mbak ya. Sangat besar, sangat ngefek dan itu sangat benar-benar apa namanya benar-benar terjadi sih. Aku kemarin udah ngalamin gitu loh. Jadi Mm. sekarang udah jangan jangan pernah positive thinking lagi. Istilahnya gini, kalau kita negative thinking kan sebenarnya kayak meragukan kuasa Tuhan gitu ya, yang memberi rezeki gitu. Jadi kalau misalkan eh duh ada yang foto nggak ya hari ini misalkan kayak gitu, nah gitu kan kita udah meragukan kuasanya Tuhan, padahal yang tadinya udah mau ini lu padahal mau kamu aku mau kirim kamu 10 klien karena kamu udah meragukanku ya nggak jadi gitu loh istilahnya kasarannya kayak gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah negative thinking, jadi lempeng aja gitu, pokoknya yakin akan ada setiap harinya pemasukan berapapun tetap ada gitu. Iya, iya, iya. Ya ini buat teman-teman juga yang mungkin sudah mulai down gitu ya. Apalagi yang usaha sendiri Mbak, terutama ya. Memang saya lihat itu mulai banyak-banyak yang mulai down gitu loh. Terus dia ya mungkin dari situ juga malah ya, karena down itu ya. Jadi semakin Iya pusing ya. gitu. Jadi jangan lama-lama donnya. Loh, Mbak, Balik ada lagi kiat nggak harus sih Mbak? latihan. Maksudnya kalau kalau dari kita pribadi nih, secara Hmm, pribadi gitu ya, supaya kita hmm. bisa menaikkan semangat positif itu gimana Mbak? Mungkin Mbak ada kiatnya nggak? Kalau aku Ngapain gitu? sweet escape ya, maksudnya menenangkan diri sejenak, tapi ya nggak kemana-mana di rumah aja. Sweet escape-nya itu ya mungkin dengan kita mengalihkan uh, pikiran kita supaya jernih, yaitu mungkin salah satunya kalau misalkan punya hobi ya berhobilah gitu, maksudnya ngekraf lah, apalah gitu. Suka nonton drakor, nontonlah sebentar nggak apa-apa gitu. Jadi biar nggak terus-terusan. Jadi kalau misalkan kita diserbu sesuatu yang negatif-negatif terus kan otomatis akan terserap gitu ya. Jadi jangan gitu loh. Jadi di bloknya itu dengan alihkan dengan kegiatan yang lain gitu loh. Biar nggak terus-terusan kita menyerap yang negatif-negatif terus gitu. Jadi nanti kita down gitu. Jadi ya itu alihkan aja dulu kemana gitu biar kita refresh lagi gitu. Oh, iya, 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 boleh dipraktekkan ya, supaya nggak kayak tenggelam dalam pemikiran negatif gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, iya, soalnya dibuang gitu ya. Heeh, heeh. mm-mm, mm-mm. Ya itu penting sekali sih. Sambil cari solusi. Jadi kita mari sambil cari solusi. Jadi kita kadang me time nge-craft itu kan kita fokus ya ngerjain sesuatu gitu ya, entah craft apapun gitu. Itu kita sambil mikir, kita sambil nge-review apa ya yang salah. Kalau aku sih gitu. Jadi aku nge-craft tuh sambil mikir sebenarnya, bukan cuma sekedar nge-craft gitu. Tapi jadi ya Mbak ya, jadi ya kerahnya ya, sambil mikir gitu. Iya, lama-lama jadi dan oh iya tahu evaluasi yang salah apa gitu di bisnis kita. Nah, jadinya kayak gitu sih mungkin kurang lebih gitu. Oh jangan-jangan mungkin bisnis Flolia ini muncul karena ini ya Mbak ya, masa pandemi ini ya? Atau Iya sih sebelumnya? baru-baru ini sih nih. Oh. Jadi kalau nge-craftnya sih kan udah lama ya seneng nge-craft macem-macem. Cuman kalau Frolia ini baru sih ya itu ya karena nggak ada kerjaan itu akhirnya melahirkan Salah sesuatu satu yang ini ya baru. Mbak ya, apa me time-nya yang kemudian diseriusin gitu. Iya. Iya, akhirnya lama-lama numpuk loh, kok lama-lama jadi banyak ya bunganya, ya udah gitu ceritanya. Iya, 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 oke. Wah, hebat sih ya, Mbak. Jadi apa me time-nya berguna. Bukan me time yang nonton drakor, nonton drakor berjam-jam kayak gitu kan. Malah Iya. Ya memang itu juga salah satu yang harus kita pertimbangkan ya, Mbak. Kita bikin me time pun juga ini ya. Kalau bisa yang berfaedah gitu ya mungkin ya. benar-benar. Iya, 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 oke. Ya, ini mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak ya? Kalau misalnya mau tanya boleh di kolom chat.
di sini. Jadi tadi untuk Mbak Diana tadi mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Diana sudah masuk. Jadi kok tadi sih dia kan lebih ke gimana menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara satu sama lain yang benar. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Yolanda. Selamat siang. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami bekerja full di luar? Jadi mungkin kantoran gitu ya Mbak ya, mungkin ya. Berarti harus adakah orang lain yang bisa jaga anak-anak? Gitu. Gimana Mbak kalau kayak gitu? Kebetulan sejak habis Lebaran kemarin itu suami sekarang standby terus di studio. Jadi jam operasional di studio itu kan jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi otomatis ya suami standby di sana. Otomatis saya sendiri di rumah sama 4 anak itu. Jadi ya gitu, nggak apa-apa sih, kan kita yang ngerti, kita ibunya mereka, kita yang tahu sela-selanya mereka gitu loh. Kapan rewel yang benerannya, kapan rewel yang cuman rewel-rewelan gitu kan, kapan mereka yang cuman pengen manja-manjaan. Jadi kalau kita tahu sela anak kita sendiri, maksudnya naik turun, anak-anak kan dinamis ya, naik turun gitu grafiknya setiap hari. Kita bisa kok enjoy gitu loh. Jadi ya itu tadi, nggak usah semua diserap. Jadi mana yang perlu dicuekin, cuekin aja gitu. Mana yang perlu bener-bener dihandle, dihandle gitu. Jadi kita juga perlu menjaga kewarasan diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi nggak perlu semua diserap kayak spon gitu. Jadi kita perlu pilah-pilah gitu. Aku handle sendiri kok semuanya 4 anak itu. Karena suami sekarang full di studio gitu. Wow. Kan ya Mbak ya, tapi nggak kayak pernah ngalamin kayak yang overwhelm, yang kayak apa ya namanya, apa Indonesianya ya, overwhelming, jadi kan kayak banget gitu otak gitu Mbak, kayak capek banget ini anak-anak mungkin pas lagi rewel gitu, terus kerjaan masih ada deadline misalnya gitu. Pernah ngalamin seperti itu nggak sih Mbak? Nah, pernah. Jadi ya apa ya, tutup telinga aja, maksudnya ya udah biarin aja wis mereka mau ngapain, yang penting kerjaanku selesai itu dulu. Jadi kita tahu mana yang prioritas. Kalau misalkan prioritas kerjaan di depan yang lagi harus segera diselesaikan, ya itu dulu selesaikan, baru handle anak-anak gitu. Kalau misalkan anak-anak masih bisa menunggu ya, kalau misalkan anak-anak nggak bisa menunggu, ya anak-anak dulu diselesaikan, baru kita selesaiin kerjaan kita gitu. Jadi itu tadi sih, kita yang tahu sih sela-selanya anak-anak kita di mana yang bisa kita tinggal dulu atau enggaknya gitu loh maksudnya. Oke. Berarti aneh ya Mbak ya, kayak lihat dulu urgensinya ya, apakah itu anak-anak lagi urgent atau enggak gitu ya Mbak ya. Gitu. Oke. Iya sih. Kalau nggak gitu ya Mbak ya, nggak tidur ya kita ya. Kalau jam tidurnya Mbak Ika gimana ya? Apakah mengorbankan jam tidur banget nggak? Iya. Benar tidur siang. Jadi justru kalau anak tidur siang justru hore banget ya, bisa ngapa-ngapain gitu loh maksudnya. Ya tidur ya cuma malam aja. Tapi kalau misalnya nih anak-anak lagi rewel gitu, terus ada deadline gitu, berarti kan jadi terpaksa mengorbankan jam tidur juga nggak sih Mbak? Malam itu jadi berkurang gitu ya? Atau enggak ya Mbak? Enggak juga sih. Enggak ya? Kita juga jaga fisik kita ya. Masalahnya tumpuan ada di kita. Kalau misalkan kita sendiri nggak ngerawat fisik kita, maksudnya kita harus fit. Jadi gimana jadi ibu itu harus fit gitu loh. Kalau misalkan kondisi kita nggak fit, terus siapa yang handle nanti gitu loh. Sakit, banyak kan yang bilang ibu tuh nggak boleh sakit lama-lama gitu kan. Nah, ibunya lagi gitu. Makanya jadi kita nggak boleh mengorbankan jam tidur malam ya istilahnya itu, karena kita siang udah nggak istirahat. Jadi malam itu istirahatlah yang berkualitas gitu loh. Jadi ya kalau bisa sih jangan melean ya, maksudnya jangan begadang ya gitu loh, karena kan itu juga sangat nyerap energi. Besok paginya itu pasti tekanan darah akan rendah, terus mood juga akan mungkin nggak bagus gitu. Jadi nggak bisa sih, jangan. Dulu zaman masih lajang sih begadang mah nggak masalah, sekarang udah punya anak 4 nggak terlalu begadang lagi, kalau nggak urgent banget ada deadline yang benar-benar harus dikerjakan gitu. Iya sih betul Mbak ya, ini harus diingat juga sih, kadang-kadang soalnya
kebanyakan ibu-ibu itu akhirnya mengorbankan ini jam tidur gitu. Banyak sih yang ngalamin, saya juga termasuk. Saya juga pengalaman pribadi. Jadi kadang-kadang mengorbankan jam tidur itu, itu kan sebenarnya nggak bagus juga sih. Akhirnya kadang pagi itu benar-benar moodnya kurang bagus memang betul. Jadi Iya, paginya tuh iya. kayak kerjanya kan kurang enak ya. Itu ngefek ke mood. Ya ini memang harus diperbaiki ya. Ini tuh banyak inspirasi buat saya ini Mbak. Mengingatkan gitu loh, harus tahu prioritas yang mana yang harus kamu dulukan gitu ya. Iya, oke. Untuk jawabannya terima kasih Mbak. Cukup jelas sih. Oke, masih belum ada pertanyaan lagi. Oke, berarti ini ya Mbak ya kan sekarang berarti suami full time ya. Berarti Mbak urus sendiri sampai malam ya. Berarti Iya. oh iya, kalau seperti itu ya, mungkin ini saya jadi ingat juga. Biasanya kalau suami full time kayak gitu, apakah anak-anak itu masih sempat ketemu? Maksudnya kan kadang-kadang orang bilang, masih sempat ketemu ya? Nah, jadi sebelum suami berangkat kerja, pagi itu mereka masih ketemu, pulangnya kadang-kadang mereka nunggu ayahnya pulang dulu baru tidur, gitu. Oh gitu, jadi ya mereka tetap nungguin ya, karena kan perlu kan ya ketemu sosok ayah kan, orang selalu bilang seperti itu. Ini ada Mbak Kunita Rabani mau tanya, boleh Mbak, boleh di unmute? Iya, assalamualaikum semuanya, selamat sore ya kalau di Indo. Iya, ya saya lagi mahasiswi di Jerman mau bertanya mengenai kan pasti ada ya kalau usaha itu jatuh bangun gitu ya Mbak. Terus kegagalan terbesar yang Mbak Ike hadapi itu apa dan gimana menghadapinya? Terus selain yang tadi pandemi yang kemarin itu ya, terus ada lagi nggak selain itu? Terus juga penasaran sama skincare atau make up yang Mbak Ike pakai buat apin apa ya, pengantin. Saya juga lihat di Instagramnya, saya dapat info dari teman saya, ada namanya di sini ada Anissa ya. Lagi bareng juga. Ya terima kasih loh Mbak Ike aja sih, sama penasaran apa aja skincare sama make up yang Mbak Ike pakai gitu. Iya. Gak ketahuan ya ada bisnis lain nih. Ya, saya juga baru pink apa ya? Baru mau pakai make up gitu buat saya sendiri. Cuma saya takut salah make up gitu, takut muka jadi jelek gitu. Ya, tips and trick ya. Mbak Konita. Oke. Kegagalan apa kegagalan terbesar? Maksudnya mungkin masalah terbesar di bisnis ya? Ya, betul. Dulu itu pernah, namanya usaha kan kita selalu punya studio tapi pindah-pindah kontrak gitu ya. Jadi pernah itu saat baru mulai merintis itu sepihak memutuskan kontrak gitu loh. Tempat kita itu harus segera pindah gitu loh. Jadi agak kelimpungan. Jadi sempat nggak punya kantor, sempat nggak punya tempat untuk nerima klien. Jadi kita yang harus datang ke rumah klien, kita harus yang datang ke, ya pokoknya kita yang jemput bola karena kita nggak punya tempat saat itu. Sempat vakum kayak gitu, cuman aku sih selalu berpikir setiap peristiwa, setiap kejadian itu pasti akan ada hikmahnya gitu loh. Maksudnya ada, mungkin lagi disuruh cooling down dulu atau gimana. Jadi setelah itu dapat kantor walaupun kecil tapi malah laris gitu loh, bikin kita ngelarisi. Istilahnya kalau orang Jawa itu bilang jodoh sama tempatnya, jadi ngelarisi gitu loh maksudnya. Jadi lewat kantor yang kecil itu akhirnya bisa ke sekarang punya studio dulu sebelum di MUG kan di Araya ya, di Plaza Araya. Jadi dari kantor yang kecil itu kita benar-benar mulai berkibarnya tuh di kantor yang kecil itu gitu loh, di Jalan Pandan yang sekarang tuh jadi Rachel Rizal kalau nggak salah, dulu sempat jadi Rachel Rizal itu loh. Nah itu dari kantor yang cuman berapa ya, cuman satu ruang tamu gitu aja kok 3 kali pokoknya kecil ya pokoknya. Nah itu benar-benar yang bikin kita melesat gitu loh saat itu. Jadi
Hmm, ya semuanya itu ada hikmahnya gitu. Kita cuma harus bersabar aja, mungkin belum waktunya gitu loh. Nanti pasti akan diganti pada saatnya gitu sama Allah. Jadi lewat kantor itu akhirnya bisa masuk ke Plaza Araya, dari Plaza Araya akhirnya bisa buka di MOG gitu. Klien juga semakin bertambah. Jadi down naik turun bisnis itu pasti karena bisnis itu dinamis gitu. Jadi ya dinikmati aja turunnya, dinikmati juga naiknya gitu. Jadi ya semua itu ada resikonya. Kalau bisnis ya memang pasti akan kayak gitu gitu. Jadi bisnis ya memang itu bagian dari bisnis. Jadi kita harus terima resikonya dan harus terima enaknya juga gitu. Jadi jangan yang cuman enak-enaknya aja yang kita terima gitu. Jadi gak enaknya pun juga kita harus nikmatin gitu. Mantap, keren. Iya. Iya. Terus Terus tadi pertanyaan tentang skincare. iya. Mbak Ika nih saya juga tahu kan sekarang Mbak, juga ada kerjaan lain kan? Saya tahunya di Facebook sih. Iya. Jadi Mbak Ika ya betul kerjanya banyak rasanya. Tapi jujur ya, kalau untuk masalah skincare, aku tuh sebenarnya jarang, Mbak. Jarang pakai skincare malah. Walaupun punya skincare, jarang tak pakai gitu loh. Karena malam itu udah capek, udah ribet. Jadi aku tuh tidur di lantai tidur gitu. Beneran, aku tuh cuman mungkin karena aku nggak pernah pakai makeup ya. Jadi jarang pakai makeup. Jadi akhirnya kulit itu bisa bernafas dengan lega, leluasa gitu loh. Jadi aku tuh kalau nggak ada acara banget itu nggak pernah makeup, nggak pernah dandan gitu. Padahal tukang makeup ya, tapi sama makeup ya. Jadi aku tuh tiap hari ya udah polosan aja gitu. Jadi biarkan kulit itu bernafas dengan leluasa. Gitu. Tapi kalau misalkan memang kondisi pekerjaannya menuntut untuk bermakeup terus setiap hari, ya memang harus rajin-rajin. Kuncinya sih harus rajin-rajin cuci muka aja ya, soalnya biar nggak ada sisa-sisa makeup yang nempel di kulit. Nah, sisa-sisa makeup yang nempel di kulit itu yang biasanya bikin permasalahan-permasalahan kulit lainnya, misalkan kayak flek hitam atau apa. Flek hitam itu biasanya matahari juga ya, mungkin lupa nggak sunblock kalau misalkan sering terlalu kalau aktivitasnya banyak di luar ruangan, nah itu rajin-rajin pakai sunblock aja. Tapi kalau di dalam ruangan dan bermakeup, ya kalau bisa dicuci sebersih mungkin sih, gitu. Di scrub lah kalau perlu, seminggu 2 kali itu di scrub. Tapi aku sih pada kenyataannya memang jarang sih, jadi ya nggak pernah pakai apa-apa gitu. Pantas bersih mukanya kelihatan. Intinya di itu ya. Walaupun dari bersihinnya yang benar ya Mbak ya, mungkin bersihinnya yang betul yang penting itu ya. Jadi kan nggak menyebabkan kayak masalah kulit gitu ya kayaknya ya Mbak ya. Jerawat. Jerawat. Karena kan makeup gitu ya. kan juga ya di kulit ya, pasti akan menyerap sedikit banyak gitu loh di kulit. Gitu. Iya. Sama satu lagi pertanyaan boleh? Iya, silakan. Iya, tadi ada diceritain belum ya, saya kurang dengar atau gimana, Mbak Ika lulusan di Indo desain modis juga atau gimana? Waktu pas sebelum merintis bisnis, kan dulu sambil kuliah sama suami kan? Atau gimana? Nah, itu langsung merintisnya pas lagi ke kuliah kan? Tadi kan? Nah, terus lagi tuh nikah sama suami gitu, atau gimana? Pas semester akhir atau gimana? Iya kayak wow, kayak amazing banget itu, kuliah, nikah, bisnis, udah gitu apakah punya anak itu pas di semester akhir? Kan juga pusing gitu, nyari skripsinya, ngerjainnya gitu-gitu. Oke, jadi timelinenya begini. Jadi aku sama suami ketemu di UKM. Oke ya, ketemu di UKM. UKM apa ya, by the way? Maaf. Kenapa? UKM apa ya kalau boleh tahu? Unit komunitas mahasiswa. Jadi kayak klub gitu ya, klub fotografi. Di uninya, di kampus. Oh iya. Nah, jadi dia itu senior aku, ketemu di sana, ketemu di klub ya, kayak drakor ya kita ya jadinya. Iya benar, drama ya. Lanjut. Nah, jadi dia 3 tahun di atasku, dia jurusan desain komunikasi visual, aku jurusan psikologi. Gitu. Sebelumnya Jerman, terus aku ikut SPMB lagi masuk psikologi. Ternyata masuk loh.
aku masuk ya udah masuk psikologi lah gitu lah, namanya iseng-iseng SPMB lagi. Nah terus habis itu oke, ketemu di UKM, yaitu tadi kita pacaran plus bekerja. Kita pacaran plus bekerja bareng, mulai jadi partner bareng. Terus ya siapa yang nggak nyangka juga sih. Terus itu adalah pacar pertama dan terakhirku ya. Jadi ya langsung jadi gitu, kita pacaran 2 tahun sambil kerja itu tadi kita langsung nikah. Jadi kondisi waktu kita nikah itu suami aku tinggal skripsi aja gitu. Jadi nikah muda ya. Nikah muda itu tahun 2009 atau 2010 ya, aku lupa. Nah, itu nikah habis gitu. Nah, ini jadi segala sesuatu itu ada yang harus dikorbankan. Jadi waktu lagi merintis si studio ini, kita namanya pasangan muda ya, semua itu aku sama suami itu sama-sama anak pertama dan sama-sama mandiri. Jadi mulai kuliah itu semua biaya kuliah itu kita yang tanggung sendiri. Kita cari sendiri, kita tanggung sendiri. Biaya pernikahan pun juga. Jadi hanya membebani orang tua untuk catering aja, karena kita nggak mampu ya waktu itu. Jadi yang lain-lain kita. Jadi aku sama suami berdua begitu menikah kita langsung keluar dari rumah. Jadi maksudnya kita nggak ikut siapa-siapa. Kita keluar dari rumah walaupun harus ngekos rumah tangga gitu ya di kamar di kos-kosan gitu. Masalah ekonomi pasti ada gitu. Jadi karena namanya pasangan muda yang nggak berpenghasilan pasti kan, namanya fotografer itu kan juga waktu itu nggak berpenghasilan pasti. Jadi waktu itu ada prioritas kita lagi sama-sama merintis usaha ini dan biaya juga terbatas. Akhirnya aku putuskan ya udah aku nggak usah lanjutin kuliah, kamu aja yang lanjutin kuliah karena kamu cowok dan kepala keluarga, harus ada ijazah gitu maksudnya. Jadi suami yang tinggal skripsi itu menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan skripsinya, sedangkan aku bye-bye sama kuliahku. Tapi aku fokus ngerintis di membackup selama suami fokus menyelesaikan skripsi, aku fokus membackup di usaha gitu. Jadi yang nyari klien lah, yang apalah gitu. Jadi marketing kali ya, kenapa? Marketingnya gitu, yang manage. Jadi gimana caranya supaya tetap ada pekerjaan gitu loh ke depannya. Itu tadi sambil cari-cari. Nah itu juga berbarengan sama yang habis putus kontrak yang sepihak tadi itu. Jadi aku pun sambil cari-cari kantor baru gitu loh. Jadi waktu itu prioritasnya itu sih, gimana caranya skripsinya cepat selesai sama dapat kantor baru. Jadi ya itu. Ya sih itu. Berarti kalau gitu sempat nunda punya anak gitu ya pas atau? Kalau nunda enggak. Cuman waktu itu dikasih rezekinya. Mungkin karena ngelihat kita belum siap ya secara mental sama secara materi. Jadi kayaknya semua itu memang sudah digariskan gitu loh sama Allah. Jadi aku nggak niat menunda. Jadi dari menikah sampai punya anak itu aku menunggu 2 tahun. 2 tahun. Jadi nggak langsung dikasih anak. Mungkin ya itu tadi, karena kayaknya kita kondisinya belum stabil deh saat itu gitu loh. Kalau mereview lagi gitu. Dan setelah 2 tahun itu baru dikasih anak, dan selanjutnya 3 tahun kemudian anak yang kedua gitu. Jadi Allah itu tahu kok kapan kita siapnya gitu loh. Jadi aku sih yakin aja sih dulu itu. Jadi bukan karena, ya mungkin karena aku juga terlalu fokus kerja juga ya, yang namanya baru merintis ke yang itu tadi, pindah ke kantor yang kecil itu tadi, itu benar-benar yang aku bilang belum punya anak, sama kayak JJ dulu, aku tuh sampai malam ya, sampai jam 2, sampai jam 3 itu benar-benar marketingin secara online gitu loh. Jadi benar-benar gaspol gitu loh, pagi siang sore itu ngedit, malam karena internetnya lancar ya, jadi marketinginnya lewat internet saat itu. Jadi ya itu
mungkin karena terlalu capek bekerja juga atau faktor stres juga bisa. Jadi akhirnya ya itu baru dikasih anaknya 2 tahun setelah menikah gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku juga sempat memutuskan kayaknya harus cooling down ini. Kayaknya udah 2 tahun ini belum dapat juga, kayaknya mungkin aku nih yang salah gitu. Jadi aku juga nge-review aku juga sih, coba sih aku mengurangi porsi. Dulu tuh workaholic banget gitu loh maksudnya. Jadi coba sih aku kurangin gitu loh. Takutnya nanti kalau keterusan aku malah nggak dikasih terus gimana gitu. Terus akhirnya aku mulai mengurangi porsi pekerjaanku, mulai hire orang. Nah itu akhirnya dikasih omongan gitu ceritanya. Berarti sampai sekarang Mbak Ike nge-handle dan nge-hire Instagram sendiri gitu ya Mbak? Apa ya enggak? Atau udah ada ini? Enggak. Kalau sosmed tetap sih yang handle aku sama suami sekarang tetap. Kalau boleh tahu, boleh kasih Instagramnya nanti ya Mbak Merahel. Ya, nanti di grup kita share. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu aja Mbak, maaf ya, jadi banyak pertanyaan. Makasih banyak. Iya, makasih. Iya. Kali ke moderator. Iya, oke. Iya sih ini pas waktunya juga sudah mau habis sih. Mungkin ada pesan penutup nggak dari Mbak Ike buat kita semua? Oke, tadi sih namanya orang bisnis ya. Kita kan semua di sini kebanyakan pebisnis ya. Pebisnis pribadi, pebisnis mandiri gitu loh maksudnya. Yaitu tadi kita memang harus sadar pasti ada naik turunnya. Yaitu tadi kalau lagi turun ya boleh ngedown tapi jangan lama-lama gitu. Namanya manusiawi ya. Kita ngedown ya pasti iya ngedown gitu, cuman jangan lama-lama, cepet up lagi gitu loh, biar bisnisnya juga tetap jalan lagi gitu loh. Tetap harus self-control ya Mbak ya. Self-control. Terus ya itu tadi Allah Tuhan tuh pasti tahu kok yang terbaik buat kita. Timelinenya itu udah diatur gitu loh. Saat ini kita memang harus begini ya, ikutilah gitu loh. Jadi ya ikut aja kita gitu, kayak air gitu ngalir aja gitu. Nanti pasti akan ada sesuatu yang lebih baik gitu di depannya. Iya, terima kasih sekali untuk motivasinya Mbak Ike. Iya, soalnya saya pribadi dapat banyak sekali siang ini. Jadi yang nggak ikut sayang banget ini ya. Tadi yang daftar banyak padahal ya. Cuman tadi itu cuma 20-an, 20 sekian yang ikut. Padahal yang daftar tuh ada 40-an. Jadi yang nggak ikut sayang banget gitu ya. Hari ini bisa dapat inspirasi banyak dari Mbak Ike. Mungkin lain kali boleh ya saya undang lagi kapan-kapan ya Mbak ya. Kita bisa sharing lagi ya. Iya, oke. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini, siang hari ini. Oke, next time kita bisa berjumpa lagi. Buat teman-teman juga terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita juga ada lagi. Minggu depan itu sama psikolog sih. Jadi mungkin bisa dapat inspirasi yang baik dari segi psikologi gitu. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya ya. Sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Ike. Sampai jumpa. Bye. Ya.